dekat Sentul. Kampung Cicerewet, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang dilanda banjir dengan ketinggian air yang cukup dalam, bahkan hampir menyentuh atap rumah warga. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh total. Sejumlah warga terpaksa mengungsi sementara ke lokasi aman dan mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Sedikitnya 68 kepala keluarga terdampak banjir. Banjir yang menerjang diduga akibat luapan Kali Cisarapati yang mengalami penyempitan aliran sungai. Ya, banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tak hanya merendam permukiman, namun juga sarana pendidikan. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pangenan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jumat pagi banjir hingga 1 meter. Kondisi ini membuat kegiatan belajar mengajar lumpuh total. Lapangan sekolah pun tak ubahnya seperti lautan yang dipenuhi air luapan Sungai Singaraja. Banjir terjadi usai hujan lebat mengguyur selama berjam-jam. Kondisi diperparah setelah tingginya debit air kiriman di Sungai Singaraja membuat tanggul tak lagi mampu menampung dan meluap air. Pihak sekolah pun meliburkan kegiatan belajar mengajar hingga air dan lumpur benar-benar surut. Untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah bergabung dengan jurnalis iNews, ada Tois Iskandar di Desa Pangenan, Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang, Tois. Apakah banjir sudah mulai surut di sana? Ya, selamat siang, Safa dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di salah satu desa Pangerengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana ribuan rumah yang terdiri dari 6 kecamatan masih terendam banjir dengan ketinggian bervariasi, Safa. Dan di mana ketinggian air di sini belum menandakan tanda-tanda surut, Safa, di mana juga ketinggian dengan air 1 meter masih mengendangi ratusan rumah warga di salah satu desa Pangerangan ini. Dan tidak hanya itu, Safa, banjir juga tadi pagi juga mengakibatkan sekolah menengah pertama SMP 2 Pangenan mengalami juga kebanjiran gitu, Safa. Dan di mana juga air kiriman dari hulu Kabupaten Kuningan menenggelamkan sekolah menengah pertama gitu, dan di mana ketinggian air di sana mencapai 1 meter gitu, Safa. Akibat luapan sungai itu mengakibatkan aktivitas sekolah di SMP Pangenan tersebut mengalami lumpuh total dan bahkan tidak ada aktivitas siswa sendiri, Safa. Dan di mana juga hingga saat siang ini ketinggian air juga masih mengendangi di ribuan 6 kecamatan, Safa. Dan kita juga akan mengajak Safa juga sama pemirsa akan bagaimana kondisi saat ini di salah satu desa Pangerangan sendiri, Safa. Dan nampak terlihat di sini Safa, tidak hanya mengendangi ribuan rumah warga, Safa, dan salah satu ini juga merupakan jalan kabupaten yang merupakan akses warga untuk menempuh ke jalur Pantura Pangenan sendiri, Safa. Dan terlihat di sini ketinggian air belum menunjukkan tanda-tanda surutnya air kiriman dari hulu Kabupaten Kuningan sendiri. Dan nampak terlihat juga tidak ada aktivitas warga atau bagaimana gitu. Dan terlihat juga menurut salah satu warga juga air kiriman banjir yang ini dengan secara tiba-tiba pada pukul Jumat dini hari tadi itu, Safa. Dan terlihat juga warga dengan tidur pulas, tiba-tiba air kiriman ini juga menyebabkan alat perabotan rumah tangga mereka terhanyut, bahkan tidak terselamatkan gitu, Safa. Dan nampak terlihat juga di sini derasnya aliran sungai juga terus menggenangi ribuan rumah warga sendiri. Dan diketahui juga pada kondisi saat ini cuaca di Kabupaten Cirebon maupun Kabupaten Kuningan hingga saat ini juga nampak terlihat masih mendung gitu, Safa. Dan dikhawatirkan
warga Kabupaten Cirebon akan terjadinya banjir susulan terjadi gitu, Sapa. Dan hingga saat ini juga pihak warga sendiri mengaku belum adanya bantuan sama sekali dari pihak pemerintah daerah sendiri gitu, Sapa. Dan warga juga sebenarnya sangat membutuhkan bantuan makanan, apalagi dari semalam itu warga mengaku belum adanya sarapan pagi maupun sarapan waktu malam tadi gitu, Sapa. Begitu, kembali ke Sapa. Baik, terima kasih To Iskandar langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Semoga banjir di sana segera surut dan aktivitas warga dapat kembali normal. Ya pemirsa, diguyur hujan deras, Sungai Begadung dan Kali Jompo meluap hingga melimpas ke permukiman warga di Jember, Jawa Timur. Sebagian warga terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Air Kali Jompo dan Bedadung meluap hingga menerjang permukiman warga dan jalan raya di Jember, Jawa Timur. Ratusan rumah warga yang berada tidak jauh dari bantaran sungai terendam banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter. Di Kecamatan Rambi Puji dan Balung, warga terutama lansia dan yang sakit dievakuasi dengan perahu karet oleh tim SAR dibantu relawan. Banjir yang tiba-tiba datang membuat warga tidak sempat mengemasi barang-barangnya. Jadi ini sudah masuk, air sudah masuk di rumah warga. Ini tambah tinggi Mbak. Makanya untuk menyelamatkan diri, semua hewan-hewan sudah dikeluarkan semua. Sementara itu, dari data BPBD Jember, beberapa kecamatan terdampak banjir. Tidak ada korban jiwa, namun warga yang terdampak berat diungsikan ke rumah tetangga dan balai desa masing-masing. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, usai diperbaiki beberapa bulan lalu, jembatan gantung yang menghubungkan Kecamatan Sukorambi dan Ajung Jember ambruk diterjang banjir. Aduh, kondisi jembatan sekarang kena. Awas, bener. Ya Allah. Jembatan gantung yang menghubungkan Kecamatan Sukorambi dan Ajung di Kecamatan Sukorambi, Jember ini tiba-tiba ambruk akibat diterjang banjir. Warga yang merekam kejadian tersebut panik dan langsung berlari menyelamatkan diri. Beruntung saat kejadian tidak ada warga yang melintasi jembatan. Jembatan ambrol dikarenakan banyak barongan bambu dan air setinggi jembatan sampai naik ke sekitar daratan ke batas kaki jembatan, menyebabkan jembatan hanyut dan geger karena debit air sangat tinggi sekali. Diketahui sebelumnya jembatan ini ambruk dan baru diperbaiki beberapa bulan lalu. Sungai Begadung meluap hingga melimpas ke jembatan hingga penyangga jembatan patah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, sinkhole di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah terus melebar. Kebun dan lahan pertanian warga kian luas terdampak. Seperti apa besarnya sinkhole? Berikut kami hadirkan laporan jurnalis iNews Yusradi di Aceh Tengah. Saat ini saya sedang berada di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Tepat di belakang saya, lokasi terjadinya longsor yang menyebabkan lubang raksasa yang diperkirakan diameternya mencapai 3.000 meter atau 3 hektar dengan kedalaman rata-rata antara 80 sampai 100 meter. Longsor sampai saat ini masih terjadi dan diperkirakan dalam perharinya itu memakan areal pertanian masyarakat antara 1 sampai 5 meter. Itu penanganan tim teknis dari PU sendiri sedang melakukan observasi untuk penanganan yang lebih konkret dan tepat. Sementara untuk keamanan masyarakat, pihak PU sendiri sudah memberi garis pembatas agar tidak dilintasi oleh masyarakat.
karena ini akan mengancam keselamatan warga sekitar bila mendekat ke lokasi longsor, karena longsor sampai saat ini tidak bisa diprediksi, terus saja terjadi. Pemirsa, sejumlah sampah menumpuk di aliran kali irigasi dan di pinggir jalan Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya aliran air tidak lancar dan mengganggu kenyamanan warga sekitar. Satu persatu tumpukan sampah tersangkut di pinggir jalan Nonon Sontani dan di aliran kali irigasi Bekasi, Jawa Barat. Keberadaan sampah ini mayoritas merupakan sampah rumah tangga yang sengaja dibuang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Warga menyayangkan lambannya pemerintah Kota Bekasi mengangkut sampah sehingga mengganggu kenyamanan warga. Pasalnya, tumpukan sampah ini sudah sepekan dan mengganggu masyarakat sekitar serta pengendara yang melintas. Nah, kalau ini sampah mengganggu, soalnya apa? Semakin banyak sampah, semakin bau dan menambah air jadi naik. Nggak lancar air ya? Nggak lancar. Kalau menurut saya secepatnya kalau bisa dari ini diangkat. Selain mengganggu kenyamanan, warga khawatir jika hujan deras, sampah akan menghambat aliran kali dan menyebabkan banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Mencegah pencemaran limbah dari Sungai Cisadane meluas, pemerintah Kota Tangerang Selatan menabur zat penetral di aliran kali Jaletreng Serpong. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan ikut dalam proses penebaran zat pewarna di Kali Jaletreng Serpong. Selain menggunakan perahu karet, proses penaburan zat penawar ini juga dilakukan dengan cara menggunakan kamera tanpa awak atau drone. Diharapkan dengan adanya penaburan zat penawar ini mampu menetralisir Kali Jaletreng setelah tercemar limbah beberapa waktu lalu. Sementara itu, langkah penaburan zat penawar ini akan terus dilakukan agar kondisi aliran Kali Jaletreng dan Sungai Cisadane, khususnya kualitas air, kualitas lingkungan hidup, dan habitat di dalam air dapat terus terjaga. Posisi outletnya itu pembuangan airnya ada di Jaletreng ya. Kita langsung turun bersama BPBD dan dinas-dinas terkait untuk melakukan langkah cepat, yaitu dengan karbon aktif untuk bagaimana mudah-mudahan karbon aktif ini bisa mengikat senyawa kimia ya, untuk langkah awal, langkah cepat. Sambil kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, mudah-mudahan ada chemical atau